Ya, baik. Selamat siang adik-adik sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Dan Pak. selalu dalam diberikan kesehatan tanpa kekurangan satu apapun. Nah, di sini kita lanjutkan kembali ya pada topik kita sistem manajemen database di sini gitu ya. Nah, sekarang kita kalau pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas ya yang namanya data audit analitik dan juga digital innovation ya. Nah, sekarang kita membahas ya mengenai yang namanya artificial intelligence ya and machine learning. Ini pun juga udah ya kemarin ya. Nah, jadi antara artificial intelligence ya kemudian juga cyber security pada saat ini juga berperan ya, dan juga teknologi blockchain gitu ya. Teknologi blockchain juga berperan di bidang evolusi industri jasa keuangan ya, sebagai bagian dari perkembangan 4.0 gitu ya, industry revolution di sini gitu ya. Jadi perkembangan revolusi industri 4.0 gitu ya, juga turut mengubah yang namanya pengelolaan atau juga platform pembayaran digital gitu ya. Jadi pembayaran digital itu dalam hal ini timbul gitu ya, apa yang disebut dengan artificial intelligence and machine learning gitu ya. Jadi artificial intelligence and machine learning di sini ini merupakan apa gitu ya, boleh dikatakan disebut dengan teknologi robotik gitu ya. Ya, teknologi robotik. Kita akan lihat. Oke ya. Jadi artificial intelligence and machine learning di sini ini dilatar belakangi oleh adanya makin meluasnya artificial intelligence dan juga mesin pembelajaran itu sendiri ya, di dalam berbagai sektor ya, terutama di bidang fungsi akuntan ya, fungsi bagian keuangan. Nah, ini sangat berperan dominan sekali ya, sehingga artificial intelligence ini menggantikan peranan dari manusia ya, dan juga machine learning ini menggantikan peranan manusia yang bekerja. Maka di dalam ada buku yang terkenal ya dari Harvard ya, bahwasanya accounting itu akan mengalami yang namanya masalah digital disruption ya. Artinya peranan akuntansi yang sebelumnya banyak dilakukan secara manual itu sedikit demi sedikit tergantikan ya dengan namanya digital. Nah, digital itulah yang namanya artificial intelligence atau disebut dengan istilahnya kecerdasan buatan ya. Kecerdasan buatan, artificial intelligence dan juga machine learning. Jadi artificial intelligence ini sebagai alat untuk memprediksi ya, analisa untuk memprediksi nilai, keefektifan dan juga kerelevanan ya tim keuangan ya, dalam hal ini dalam hal analisanya dan juga dalam hal menginterpretasi data untuk mendukung keputusan strategis secara menyeluruh gitu ya. Dan dalam hal ini adopsi artificial intelligence ini ya dampaknya kemana? Ke cost ya. Artinya banyak komponen biaya perusahaan yang akan berkurang. Karena apa ya? Karena dukungan dari artificial intelligence ini. Dan kecukupan infrastruktur, ketidakcukupan infrastruktur dan juga kualitas data juga mempengaruhi ya perkembangannya yang namanya artificial intelligence ini. Apalagi di era pandemi gitu ya, COVID-19 ya. Jadi di era COVID-19 itu makin juga mempercepat yang namanya artificial intelligence itu bekerja. Jadi di era pandemi ini akselerasi artificial intelligence di sini makin meningkat adopsinya gitu ya. Analisanya, kemudian otomatisasinya yang membantu ya proses bisnis dalam pengambilan keputusan dan juga produktivitas ya untuk menghasilkan inovasi ya
memperkuat dukungan kegiatan penjualan, ya, sampai pada pelayanan jasa dan juga mendukung keefektifan supply chain dan relevan ya pada dunia saat ini. Dan trennya atau juga perkembangannya di masa yang akan datang itu berdampak bahwasanya artificial intelligence itu dapat secara potensial gitu ya, secara potensial mendukung transformasi teknologi yang lebih luas lagi ya sebagai pemicu perkembangannya untuk 5 tahun yang akan datang. Jadi artificial intelligence ini akan kita hadapi terus ini di masa 5 tahun yang akan datang. Nah, di bidang akuntansi dan bidang keuangan di sini kita mendapatkan benefit yang banyak katanya. Kenapa mendapatkan benefit yang banyak? Karena adopsi dari artificial intelligence itu dan juga machine learning itu memang di tupoksinya akuntan gitu ya. Jadi tupoksinya akuntan semuanya terotomatisasi gitu ya. Mana kerja yang dilakukan secara manual tergantikan dengan yang namanya artificial intelligence di sini. Nah, di mana bahwasanya artificial intelligence di sini ini merupakan tata kelola ya dan juga lingkup pengendalian yang menjamin ya penerapannya agar tidak bias dan di sini secara etik dan juga secara transparan ya mendukung profesional di bidang keuangan ya. Jadi perkembangan adopsi dari artificial intelligence ini dalam bidang keuangan, nah ini dalam hal ini terus berkembang ya. Dan bagian akuntansi dan juga bagian profesional menggunakan artificial intelligence ini. Dan berdasarkan report dari PricewaterhouseCoopers tahun 2019, 61% ya pimpinan bidang keuangan di sini secara efektif ya terus memperbaharui peranan teknologi itu sendiri ya dari dalam membantu pekerjaannya. Nah itu kalau kita lihat ya. Nah di sini kita lihat latar belakangnya ya. Kenapa dalam hal ini artificial intelligence dan juga machine learning itu berkembang? Ya karena itu tadi ya CEO, hampir 40% CEO Asia terutama di Singapura itu mentransformasikan semuanya pekerjaannya pada yang namanya artificial intelligence itu. Jadi mulai dari transformasi digital ya, kemudian juga keefektifan biaya, ya kemudian sistem keamanan cyber, ya kemudian juga aspek kepemimpinan dan juga keberlangsungan sampai pada periklanan. Nah, juga di sini menunjukkan suatu area yang diprioritaskan ya, di masa yang akan datang. Jadi dengan demikian kalau kita lihat ya digital transformation ini yang paling tinggi ya dibanding dengan yang lainnya. Ya, jadi digital transformasi yang terus akan terjadi ke depannya. Lalu kita lihat transformasi digital di sini dalam bidang keuangan itu apa saja sih gitu ya. Nah, jadi terkait dengan digital transformasi di bidang keuangan di sini meliputi ya kalau kita runtut ke belakang dan juga melihat ke depan gitu ya. Nah, jadi artificial intelligence dan juga machine learning itu menggantikan pekerjaan yang namanya pekerjaan untuk menganalisa deskripsi. Ya, itu. Jadi menganalisa deskripsi apakah seseorang itu layak diberi pendanaan atau tidak, maka artificial intelligence bekerja menilainya. Begitu juga machine learning juga bekerja untuk itu, ya. Kalau dilihat ke backward looking. Kemudian juga backward looking yang lainnya adalah sebagai alat diagnosa, ya. Jadi alat diagnosa mengidentifikasi penyebab, ya, tren atau juga hasil ya yang didapatkan ya. Dan juga forward looking yang berkaitan dengan kegiatan prediksi dan juga yang namanya preskriptif ya. Jadi preskriptif itu berkaitan dengan rekomendasi secara optimal terkait tindakan dalam pengambilan keputusan. Nah, itu. Dan artificial intelligence di sini membantu apa sih yang dibantunya? Ya, jadi membantu otomatisasi tugas ya dan juga mengimprovisasi apa yang dilakukan oleh perusahaan. Jadi kalau kita lihat ya peranan itu sangat besar sekali ternyata ya artificial intelligence bukan sedikit peranannya. Peranannya di mana? 22% ya strongly agree ya. Orang jawabnya itu ya. 36% setuju ya, 28% juga netral. Jadi hanya yang tidak setuju itu hanya sekitar 13% ya. Jadi mau tidak mau artificial intelligence itu memang punya
peranan yang besar ya di bidang membantu tugas tupoksinya bidang keuangan dan juga akuntansi. Dan juga PwC melakukan survei ya di 2021 menyatakan 65% ya bahwasanya orang Singapura yang dewasa gitu itu punya pekerjaan yang dalam hal ini menganalisa resiko gitu ya. Di mana 51% di 2019 gitu ya. Jadi dengan demikian ya bahwasanya secara level industri, secara level sosial atau juga secara level individual, nah ini dapat ya menggantikan pekerjaan di masa yang akan datang. Nah ini boleh kita lihat ya bagaimana kasus yang ada ya di Singapura, ya di Singapura itu sendiri, di mana peranan dari artificial intelligence di sini ya berkaitan dengan keahlian ya, kemudian masalah jenjang pendidikan dan juga adaptasi apa yang dilakukannya di dalam pekerjaannya sampai pada aspek perlindungan aset gitu ya. Nah, benefitnya apa? Atau manfaatnya apa sih artificial intelligence itu? Nah, kalau bidang keuangan maka manfaatnya adalah semua proses itu robot gitu ya. Semua proses itu runtut. Jadi nggak ada lagi delay. Kenapa? Ya karena robot sendiri gitu ya. Jadi robot yang menyelesaikan semuanya secara terstruktur. Nah, robot itulah yang namanya RPA, ya robotik proses otomatisasi. Ya, itulah yang namanya artificial intelligence. Jadi robot itu adalah AI. Ya, kenapa robot itu bisa seperti manusia? Ya karena robot itu cerdas kan, punya kecerdasan juga. Tapi kecerdasannya buatan. Nah, makanya dikatakan dengan artificial intelligence di sini. Jadi basisnya adalah basis software yang menggerakkan robot itu untuk melaksanakan tugas dan fungsinya. RPA ya, jadi itulah dia. Artificial intelligence itu juga memberikan ASIS. Ya, ASISnya kemana? Ke pengambilan keputusan bisnis. Nah itu, jadi dua itu yang manfaatnya ya. Manfaatnya adalah mengembangkan proses yang terotomatisasi, yang pertama. Yang kedua adalah memberikan ya umpan kepada pengambilan keputusan. Nah, dua itulah benefit artificial intelligence and machine learning ini. Nah, itu. Dan kalau kita lihat benefitnya berdasarkan survei ya. Ini kalau dia berdasarkan survei berarti kan berdasarkan data penelitian ya. Nah, jadi artificial intelligence itu ternyata dampaknya ke biaya, ya reduce operational cost, yang mengurangi. Banyak perusahaan yang jawab gitu. Ada 37 ya, itu jawab. Dan juga otomatisasi tugasnya. Jadi paling banyak itu ya melakukan itu. Dan juga outsourcing, ya bisa perannya menggantikan. Nah, itu outsourcing kan menggantikan ya. Nah, dan kalau tugas yang lain gimana? Tugas yang lain mulai dari analisa prediksi juga 34% ya. 36% berkaitan dengan analisa keputusan gitu ya. Nah, inilah benefitnya kalau kita lihat total baik itu di Amerika Selatan ya, di Eropa ya, atau juga di belahan Asia Pasifik. Nah, itu ternyata artificial intelligence itu benefitnya apa? Reduce operational cost. Nah, itu. Nah, kemudian juga bagaimana ke depannya ya, fungsi-fungsi keuangan itu. Ya, peranan fungsi keuangan ya mau tidak mau mendukung yang namanya customer and stakeholder satisfaction. Jadi kepuasan pelanggan mendukung itu ya. Kemudian juga meningkatkan sistem keamanan ya. Kemudian juga memberikan manajemen risiko gitu ya. Nah, itu artificial intelligence itu. Dan juga artificial intelligence di sini adalah menciptakan yang namanya explainability ya. Jadi membantu memahami aja ya. Jadi memahami atau juga melogikakan ya. Melogikakan semua mau yang diambil jadi keputusan. Nah, itu dilogikakan oleh yang namanya artificial intelligence. Kemudian juga mendukung yang namanya fairness. Artinya keputusan yang tidak bias gitu ya. Selama ini kan keputusan banyak bias karena apa? Yang menganalisa manusia banyak biasnya. Ini robot yang menganalisa gitu ya, sehingga mengurangi bias. Kemudian juga, tapi kalau dari sisi kemanusiaannya belum tentu gitu ya. Walaupun
robot itu bisa membantu, tapi dari aspek pertimbangan kemanusiaan, ya tentu saja tidak ada di situ ya. Nah itulah yang bisa kita simpulkan ya, yang dari yang namanya artificial intelligence and apa ini ya, and machine learning ya, mesin pembelajaran. Ada yang mau kita diskusikan? Silakan, ada di kalian. Nggak ada ya? Baiklah, kalau nggak ada, saya kira itu saja lah ya perkuliahan kita. Dan kita lanjutkan di minggu depannya ya. Terima kasih. Ya, selamat siang. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, silakan di absen. Yang teman-teman yang lain boleh membuka kameranya.